Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atmalia Bunga Citra dengan NIM 230121606678. Pada kali ini saya akan menjelaskan bacaan ketiga bagian ketiga, yaitu tentang AVLM. Jadi AVLM merupakan upaya untuk menangkap hal-hal penting, prinsip operasional untuk desain yang mungkin dapat dibawa-bawa oleh orang lain. AVLM mencakup kualitas desain tingkat tinggi. Jadi kriterianya sebagai berikut. 1. Hubungan mentoring dan pembentukan karakter dengan harapan tinggi. Yang pertama, siswa mengenal instruktur, tujuan, dan harapannya. Kemudian siswa merasa terdapat mentor. Yang ketiga, guru mengenal siswa sebagai individu. Yang keempat, siswa tahu bahwa instruktur mendengarkan dan mengenali mereka sebagai individu. Kemudian yang terakhir, ada siswa mengetahui bahwa pengalaman belajar lebih dari sekedar konten. Yang kedua, presentasi visual lisan sebagai bagian dari berbagai jenis tugas. Yang pertama, siswa dituntut terlibat secara aktif jika mereka membuat respon secara visual oral. Yang kedua, presentasi visual lisan yang ditambahkan pada karya langsung dan tertulis menunjukkan variasi yang baik. Yang ketiga, umpan balik yang cepat, individual, dan berpusat pada peserta didik, yaitu instruktur melihat kemajuan siswa lebih baik melalui klip video daripada tugas tertulis. Kemudian, umpan balik yang cepat dan relevan mengatasi kesalahpahaman dan kesalahan dengan lebih baik. Yang keempat, yaitu pembelajaran kolaboratif dengan bimbingan ahli, yaitu siswa harus menyadari bahwa mereka bagian dari komunitas belajar di mana mereka dihargai. Kemudian instruktur pemandu pengalaman belajar dan memasukkan instruksi jika diperlukan. Yang kelima, yaitu melanjutkan komunikasi dan dukungan motivasi untuk memenuhi persyaratan. Yaitu siswa diingatkan dan dimotivasi agar tetap pada jalurnya. Siswa memahami persyaratan alokasi waktu untuk tugas. Siswa menemui instruktur secara teratur terutama ketika mengalami kesulitan. Kemudian, kualitas AVLM yang tidak terkait langsung dengan landasan teori informasi. Yang pertama, yaitu tingkat antusiasme, diskusi atau partisipasi yang tidak terduga. Yang kedua, pengetahuan instruktur pada siswa lebih besar dari yang diharapkan. Yang ketiga adalah nilai yang dirasakan oleh siswa dari umpan balik individu dari instruktur. Dampak putaran ketiga pada AVLM yaitu menyebabkan adanya modifikasi dan penambahan prinsip-prinsip. Yang pertama, ada izinkan siswa untuk memperkenalkan diri mereka satu sama lain kepada instruktur. Yang kedua, sertakan lebih banyak video dari instruktur yang memberikan siswa pengetahuan lebih lengkap tentang kepribadian dan pengalaman satu sama lain. Yang ketiga, pesan dari instruktur dari awal semester harus jelas kesediaan instruktur untuk membantu dan juga bagaimana serta siswa untuk dapat mencari dukungan. Yang keempat, memberikan kesempatan lebih banyak terhadap instruktur untuk menunjukkan kepedulian dan membangun hubungan dengan siswa. Yang kelima, memberikan tugas yang dirancang lebih baik untuk memperoleh ekspresi tulus dari siswa. Yang keenam, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi siswa untuk berbagi informasi satu sama lain. Yang ketujuh, memberikan kesempatan lebih banyak untuk siswa mengumpan balik satu sama lain. Yang kedelapan, memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk memberikan pengakuan melalui video dan juga menyaksikan pengakuan yang diberikan. Lalu kemudian ada prinsip-prinsip tambahan. Yang pertama, prinsip merangkum tugas atau bagian tertentu dari suatu mata kuliah. Yang kedua, prinsip laporan kemajuan formatif terjadwal pada format video mail. Yang ketiga, dimasukkannya tinjauan sejawat sebagai prinsip inti. Kemudian pelajaran yang dapat diambil dalam penelitian ini, desain pedagogi
memprioritaskan hubungan antara siswa dan instruktur, tetapi kurang memperhatikan hubungan antar siswa. Video perkenalan tidak diwajibkan menyebabkan sedikit interaksi antara siswa selama semester. Diskusi kelas membutuhkan siswa untuk membuat dan menonton video teman sekelas, tetapi formatnya tidak memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk berkontribusi secara merata. Meskipun siswa merasa hubungan dengan instruktur baik, kurangnya interaksi antar siswa tampaknya merupakan dampak dari desain ini. Penataan tugas, alokasi peran, dan harapan yang jelas penting dalam memfasilitasi komunikasi antar siswa. Temuan utama menyoroti pengaruh kepribadian instruktur terhadap pengalaman belajar siswa, menunjukkan pentingnya memperhatikan kualitas pribadi instruktur dalam desain pembelajaran. Evaluasi kursus menunjukkan bahwa penyesuaian diperlukan untuk memperbaiki interaksi siswa dan kepribadian instruktur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.